Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini sedikit memberikan tips dan informasi tentang bekam dan tekanan darah. Pertanyaannya, apakah bisa bekam ini membantu tekanan darah kita menjadi turun pada penderita hipertensi? Jawabannya insya Allah bisa, karena ini tentu ada pandangan medisnya di dalam bekam dan hipertensi ini. Saat pertama-tama tubuh kita dibekam, maka terjadi proses inflamasi atau proses peradangan. Nah, proses peradangan ini akan mengeluarkan mediator kimia atau bahan-bahan kimia yang ada pada diri kita sendiri, dalam tubuh kita sendiri. Apa saja bahan-bahan yang dikeluarkannya? Itu yang disebut dengan serotonin, histamin, prostaglandin, substansi P, dan lain-lain. Masih banyak namanya yang belum kita ketahui. Tetapi secara umum, tubuh ini mengeluarkan yang namanya mediator kimia. Nah, bahan kimia tadi, dia akan menghasilkan atau memproduksi yang disebut dengan nitrik oksid. Tentu jumlah nitrik oksid ini banyak yang diproduksi. Fungsi nitrik oksid ini juga salah satunya adalah merelaksasikan otot polos pembuluh darah, sehingga hal tersebut bisa menyebabkan terjadinya penurunan tekanan darah, curah jantungnya juga menurun. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa bekam bisa menurunkan tekanan darah pada orang penderita hipertensi? Yang kedua, saat dilakukan pembekaman itu, maka kop atau gelas-gelas bekam tadi yang diletakkan di tubuh atau di permukaan kulit itu akan merangsang sistem-sistem saraf, terutama saraf-saraf di ujung atau saraf-saraf perifer, sehingga informasi rangsangan ini sampai ke medula spinalis, ya, yang mempersaraf medula spinalis, yang mempersaraf ini semuanya. Medula spinalis juga memberikan informasi ke talamus, sehingga talamus menghasilkan yang namanya endorfin. Salah satu fungsi dari endorfin ini adalah memperbaiki suasana hati. Ya, kalau orang lagi-lagi marah, maka kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya fungsi endorfin pada diri kita ini muncul, keluar. Nah, memperbaiki suasana hati. Orang yang dibekam, suasana hatinya secara berlahan, pelan-pelan, itu otomatis akan rileks. Ya, tandanya orang yang dibekam rileks, rata-rata kebanyakan pada penderita atau orang yang dibekam, saat dibekam mereka melek tidur. Nah, ini menandakan tubuhnya dalam keadaan rileks, sehingga ini menyebabkan penurunan cardiac output atau penurunan curah jantung. Ya, sehingga kalau penurunan curah jantung ini terjadi, maka secara otomatis tekanan darah juga turun. Nah, kesimpulannya bahwasanya bekam ini efektif untuk menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi. Masih banyak rahasia-rahasia yang lain yang sebenarnya bisa dilakukan dengan upaya pembekaman pada tubuh kita ini. Semoga bermanfaat tips ringan dari kami ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.